Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah waspadalah dengan hal-hal buruk ini yang akan terjadi padamu ya. Kira-kira hal buruk apa yang akan terjadi padamu dan bagaimana nanti ya situasi dan kondisimu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Taurus, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, waspadalah akan hal buruk ini agar tidak terjadi pada dirimu ya. Hal buruk apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini untuk kartu pertama sudah keluar ya. Kita lihat di sini ada Four of Cups. Wah, di sini kamu harus tenang, jangan gegabah dalam mengambil keputusan ya, berpikir sebelum bertindak. Sila di sini mungkin kamu akan ada kecewa, emosi, marah, itu harus bisa dikontrol. Kalau tidak bisa berbahaya. Kenapa? Akan menimbulkan masalah besar. Masalah besar artinya apa, Kak Ica? Masalah yang akan bukan menyelesaikan tapi malah menambah masalah kalau kamu gegabah. Contoh, kamu ribut dengan pasanganmu, ujung-ujungnya kamu tambah marah, tambah atau ada pemukulan karena emosinya sangat luar biasa atau kata-kata kasar ya. Bukan meredam masalah tetapi malah menambah. Ya, jadi harus kamu tenang supaya apa? Pasanganmu biar dia selesaikan dulu unek-unek dia baru kamu bisa apa dibilangnya memberikan dia apa kalau dibilang solusi gitu. Jangan dia panas ya lagi membara kamu juga ikut-ikut ya, nggak mau disalahkan ataupun apa di sini di dalam pertengkaran ataupun apapun ya, izinkan mereka yang lagi emosi itu untuk mengeluarkan semua unek-unek dia ya. Bukan berarti dia mau mengintimidasi atau apa, tidak ya, tetapi izinkan mereka untuk bisa mengeluarkan semua. Setelah itu baru kamu harus dengan kepala dingin menanggapi ya. Jangan malah merasa wah saya disalahkan, saya dituduh, saya ini. No. Saya di sini kamu akan ribut dengan orang. Entah dengan pasangan, entah dengan keluarga, sahabat, bahkan pimpinan. Ribut nih artinya berargumen ya. Yang akan bisa memicu keributan. Keributan tuh kegaduhan. Nah ini ya, jadi bisa mengontrol emosi dulu. Kalau memang kamu tersudutkan, diam aja dulu. Dengar dulu, baru nanti kamu luruskan. Ya, saya lihat di sini akan ada konflik ya adu mulut gitu. Jadi hati-hati ya, harus bisa lebih tenang, jangan gegabah. Ingat, harus bisa mengontrol emosi. Kalau tidak ya berarti hidupmu juga akan begitu-begitu ya. Ibaratkan contohnya si A itu orang jahat, kamu akan mengikuti orang jahat itu punya energi. Kalau kamu juga sama seperti dia yang nggak bisa mengontrol emosi, akhirnya kamu juga bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah dan bahkan menjahati dirimu atau menambah persoalan. Menjahati diri kan berarti sama seperti menambah persoalan itu kan. Malah persoalan di sini persoalan yang sebenarnya nggak terlalu penting ya, bukan nggak terlalu penting sih, maksudnya nggak terlalu ya, bisa diselesaikan dengan musyawarah kok sebenarnya, diskomunikasi aja. Tetapi saya lihat di sini malah tambah buyar, apalagi kalau masalah rumah tangga, mungkin masalah pembagian waktu, keuangan, ataupun mungkin karena diskomunikasi ya, ataupun mungkin ada yang merasa tidak adil. Nah ini harus dibicarakan, bukan malah lari dari permasalahan atau ribut atau pergi. Ya, hati-hati di sini. Ya, Kak Ica, kalau macam suamiku yang seperti gitu gimana, Kak Ica? Ya, kalau suamimu seperti gitu, kamu kamu kan yang mendengar, pokoknya intinya gini, yang mendengar readingan ya,
itu yang harus mengalah. Karena suamimu atau istrimu itu nggak mendengar readingan ini, jadi ini ditujukan untuk dirimu, yang mana kamu yang harus diam dulu, mendengar semuanya, bukan berarti kamu yang disalahkan, ya. Karena kan kamu mendengar readingan ini, berarti otomatis kamu yang harus tenang. Ini ditujukan untuk dirimu, bukan untuk si A, si B, si C. Kamu yang mendengar, kata hatimu yang datang mendengar readingan ini, berarti ada suara semesta yang menuntunmu untuk mendengarkan readingan ini, di mana saya ini di sini hanya sebagai alat untuk penyambung lidah dari semesta untuk menegurmu. Ya, kalau ada teman yang julid, bos atau apa yang mungkin, ya itu kamu harus dengar dulu bagaimana kamu mau mengklarifikasi kalau kamu nggak dengar inti masalah. Diam dulu. Ya, jangan langsung emosi, marah, takut disalahkan. Nggak ada disalahkan, ya. Malah kamu akan disalahkan kalau kamu salah berucap, salah bertindak, ya. Di sini ada Six of Cups, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, ya. Di sini kamu harus banyak berbagi. Kenapa saya bilang waspada? Ya, karena jangan sampai rezekimu seret karena kamu nggak berbagi. Artinya contohnya bukan berbagi, ya sedekah lah seperti gitu. Karena ada hukum di mana kamu menabur pasti kamu menuai. Kamu nggak menabur, ya berarti kamu nggak akan mendapatkan, atau rezekimu seret. Mungkin sekarang rezekimu seret, berarti ada yang harus kamu lakukan, yaitu berbagi berkat, biar semesta membuka berkatmu. Jangan terlalu pelit. Ingat, uang itu adalah energi. Kalau energinya mampet, sama seperti selang kan, cari. Oh ternyata ada banyak kotoran, harus dibersihkan dulu selangnya, selang air ya, supaya airnya ngalirnya bagus. Oh ternyata selangnya nih mampet karena kotoran, atau mungkin karena memang ledengnya nih sumbernya memang yang kurang, ya berarti ganti pipanya yang harus air yang kencang gitu. Kan harus dicari. Nah ini sama dengan kamu nih tersumbat karena kurang memberi, kurang apa? Kalau dibilang ini kan putaran ya, putaran energi uang. Kamu itu nggak memberi makanya tersumbat, ya. Jadi ibaratkan gini, semesta itu menitipkan kamu untuk rezeki orang juga, ya. Bukan rezekimu semua yang kamu ambil, akhirnya ya Tuhan menutup rezekimu. Nah ini, ya jangan sampai ini terjadi. Kalau memang seandainya sudah terjadi, berarti sedekahlah kepada orang yang perlu, ya, kepada orang yang membutuhkan, bukan orang-orang sembarang yang malah kamu memanjakan mereka dan memberdayakan kemalasan mereka. Beda ya. Ada beberapa yang daripada saya membantu orang, mendingan saya membantu keluargaku. Oke, tetapi kalau membantu keluargamu itu bukan sedekah yang asli. Kalau seandainya dia tidak butuh, ini kita bicara sedekah kan berarti orang yang membutuhkan. Kalau seandainya keluargamu membutuhkan ya nggak jadi masalah. Tapi ini ada beberapa saya lihat memberdayakan kemalasan, ya, macam contoh adiknya, saudaranya, ya. Ini hati-hati. Mendingan kita bersedekah dengan orang yang kita tidak kenal, doanya lebih up karena dia lagi butuh, dibandingkan orang-orang yang memberdayakan kemalasan, ya. Sudah tahu dia nggak punya sakit penyakit, hidupnya juga bagus, ya, hanya foya-foya aja, karena memang dia malas, nggak mau kerja. Ini hati-hati, ya. Jangan sampai sedekahmu malah disalahartikan orang itu. Karena kamu terlalu baik, akhirnya mereka memberdayakan kemalasan mereka. Ya, jadi berbagilah. Ya, macam contoh di sini ada 5, ada 6 rezekimu, kamu bagi 1, nggak apa-apa. Kan masih ada 5, nanti akan mungkin 1 ini akan menjadi 3 lagi. Jadi dari 5 bertambah 3. Jadi kamu nggak rugi, kamu akan untung. Itu jadi nggak usah terlalu berpikir untung ruginya kalau dalam bersedekah. Karena sama saja itu kalau bersedekah, ya, kamu akan untung, nggak akan rugi, karena sudah ada hukumnya, hukum Tuhan seperti gitu. Jadi kalau kamu melanggar, ya kamu akan mendapatkan sanksi. Sama kan hukum seperti kita, hukum di Republik kan. Kalau kamu melanggar pasti ada sanksi, sama hukum Tuhan juga seperti gitu. Ya, jadi jangan kamu bikin aturan kamu sendiri. Gitu ya. Karena ingat, saya bilang, rezeki kamu yang kamu dapatkan mungkin yang ada dititipkan semesta untuk rezeki orang lain. Ya, oke. Di sini ada tower, ya. Kalau kamu sudah hancur, ya, saya di sini ada yang mau menghancurkan kamu, menghancurkan ini entah nama baik, entah reputasi, karirmu, ataupun mungkin dalam hubungan, ya, ataupun mungkin kalau sekarang kamu sudah hancur, ya. Kalau seandainya nih sudah terjadi, ya ikhlaskan. Tapi kamu harus bangkit, move on, jangan menangis, meratapi, ya. Ngapain mau menangis meratapi apa yang sudah terjadi? Ingat, waktu nggak bisa terulang kembali.
Ya, yang bisa kamu benahi adalah introspeksi diri dan kuatkan dirimu untuk bisa lebih up lagi ya. Jangan malah menangisi, terkucilkan, ataupun mungkin kondisinya kalau memang seandainya belum terjadi, hati-hati karena ada yang mau membuatmu terluka, ada yang membuatmu sakit hati, atau yang tadi saya bilang menghancurkanmu secara fisik maupun secara mental. Ya, entah dalam ucapan, tindakan. Dari sini mentalmu harus bisa dikelola untuk tidak terlalu mendengar kata orang. Ya, makanya tadi saya bilang harus juga bisa mengontrol emosi. Ya, jangan sampai kamu difitnah, emosi kamu naik, ujung-ujungnya rezeki kamu habis. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol itu. Ya, ini contoh ya, kamu difitnah oleh sahabatmu, kamu marah, habis itu ada ucapan atau tindakan atau enggak bagus. Ya, akhirnya berdampak ke karirmu kan, pimpinan pecat kamu, ini contoh ya. Pimpinan pecat kamu akhirnya berdampak ke gaji. Ini contoh. Makanya saya bilang ini kan ibaratkan lingkaran ya. Jadi semua dibilangnya berkaitan ya. Jadi harus tenang. Orang menghancurkanmu, kamu tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan tidak benar dengan kepala dingin, dengan action yang baik supaya kamu tetap bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Begitu. Biarkan bos yang menentukan, ini contoh kalau kamu di lingkungan pekerjaan. Ya, bos yang menentukan baik buruknya kinerjamu. Jangan malah kamu marah mencari pembenaran ke orang itu. Buktikan bahwa apa yang dia katakan itu salah. Itu aja. Orang lain yang akan menilai, bukan kamu yang harus menilai. Saya baik loh. No, orang lain yang akan menilaimu. Kamu baik atau buruk dari keloyalanmu, dari perlakuanmu kepada mereka, ataupun kalau di pekerjaan ya profesionalmu ya. Jadi seperti itu, tunjukkan, bukan malah marah. Ngapain marah? Marah itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Marah itu hanya menambah ya. Jadi harus bisa mengontrol emosi. Makanya saya bilang di sini waspadalah hal buruk ini. Ya, ini terutama dari emosi dan tekanan mental ya. Jadi harus bisa lebih bijak ya, bijak berucap, bertindak, berpikir. Yang pertama apa? Berpikir dulu, habis itu berucap, bertindak. Ya, jangan sampai kamu sudah kalau seandainya saya keceplosan gimana ya, minta maaf. Kalau teledor ya sudah dibilangnya sudah saking emosinya kamu membalas, ini ibaratkan kalau sudah terjadi ya minta maaf lah, karena minta maaf dengan ketulusan itu sesuatu yang sangat luar biasa besar. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kalau kita salah ya kita minta maaf, berarti kan hutang kita atau beban kita hilang. Tetapi kalau kamu sudah tahu salah tapi membenarkan kesalahanmu, ya siap-siap aja hutangmu ada di situ, bebanmu tambah banyak. Kenapa? Karena secara energi kamu salah, kamu egois. Dan memang saya lihat di sini ada banyak orang-orang yang takut dikatakan salah ataupun untuk minta maaf. Jadi jangan memberdayakan kesalahan, ya, jangan membenarkan kesalahan. Kalau memang tahu salah, minta maaf lah, dan harus introspeksi. Jadi seperti gitu ya, maaf ya agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ini saya sudah bicaranya agak sedikit cepat, sedikit keras ya, semoga kamu bisa mendengar ya, karena ada yang bilang Kak Ica suaranya kekecilan, aduh ya ampun, padahal tuh kemarin tuh sudah bicaranya udah agak keras ya. Tapi ini lebih keras lagi ya, semoga kamu, ya ini semua demi netizen, semua demi kalian subscriber ya. Karena dibilang Kak Ica punya suara lebih keras dibandingkan yang di belakang layar. Ya, macam contoh suara anakku, suara berisik dari orang-orang di sekeliling rumah, belum lagi di lapangan anak bermain. Jadi ya kita berkompetisi keras ya suara ya. Jadi semoga kalian bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Oke, berikutnya di sini adalah Wheel of Fortune. Wah, di sini Wheel of Fortune ini adalah keseimbangan. Keseimbangan ini antara hati dan logika ya. Wah, ini saya lihat di sini semuanya nih kayak ke mentalmu ya. Jadi dirimu yang harus dikelola nih, bukan orang lain. Jadi seimbangkanlah antara hati dan logikamu. Jangan sampai hidupmu menjadi beban karena salah ambil keputusan. Begitu ya. Kita bicara yin dan yang ini kan ibaratkan kayak macam timbangan, harus balance. Kamu jangan terlalu logika, nanti kamu sombong dan angkuh. Kalau kamu terlalu berempati, hatimu yang terlalu dominan, berarti kamu siap diinjak-injak, siap ditindas atau siap dimanfaatkan. Ya, karena kamu terlalu baik. Makanya saya bilang harus seimbang. Kita baik ya, tetapi kita juga harus bisa berlogika. Kita juga bisa berkata tidak untuk
orang yang kita anggap tidak baik gitu untuk kita, atau sesuatu yang memang kita tidak butuhkan gitu. Karena terkadang keinginan kamu dalam contohnya berbelanja ya, ingin ini, ingin itu ya, ujung-ujungnya uang habis dipakai untuk barang-barang yang tidak penting karena pakai keinginan lebih besar ya. Jadi harus bisa sesuaikan. Kalau dalam berbelanja ya harus kebutuhan, bukan keinginan. Ngapain ujung-ujungnya uang kamu habis pas ada kebutuhan yang betul-betul mendesak, akhirnya kamu kelabakan cari pinjaman. Ini hati-hati ya, harus dalam logika pun begitu, dalam berbelanja, dalam hal apapun. Macam contoh ajak-ajak sahabat, ajak-ajak kamu ke cuman nongkrong-nongkrong, oke nongkrong-nongkrong, tapi kamu yang harus bisa menyeimbangkan. Jangan sampai nongkrong-nongkrong ujung-ujungnya di restoran yang mahal kamu harus patungan-patungan, atau bahkan mungkin kamu yang ditodong untuk bayar. Ini contoh. Kalau ada seperti begitu, dan mungkin contohnya juga kamu capek mau istirahat ya, kamu harus juga bisa berkata tidak, aduh minta maaf ya saya tolak hari ini karena saya lagi capek dan saya ingin istirahat, gitu aja. Ya, kita hidup di dunia ini terus berlogika. Kita baik tapi jangan terlalu baik ya. Sewajarnya saja. Oke, berikutnya kita lihat yang terakhir. Semesta mau sampaikan tuh tujuanmu, 3 of Wands. Banyak gerak, jangan mager. Kamu gak akan bisa mendapatkan berkat kalau kamu mager-mageran. Tunjuk apa yang kamu inginkan, lakukan ya, harus pada fokus, harus ada tujuan. Baru action untuk bisa mendapatkan itu. Jangan malas. Saya lihat di sini kamu mager ya. Kenapa mager? Ya, kamu gak bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain kalau kamu mager. Orang barusan bicara sedikit sudah malas gerak. Orang barusan kasih tahu sedikit malas gerak. Orang mau kasih apa ya kalau dibilang, saya lihat di sini kamu tuh kalau ada masukan langsung down gitu. Padahal itu masuk, orang itu baik loh memberikan masukan ataupun kritik ya. Berarti itu orang itu peduli gitu sama kamu. Jangan kamu berpikir negatif terhadap masukan orang. Kalau orang sudah nggak peduli sama kamu ya, itu orang sudah diam. Bener kan? Coba kalau kamu sayang sama adikmu ya, pasti kamu tegur kan? Mungkin caranya salah, tetapi jangan lihat dari negatifnya. Lihat dari sisi kepedulian. Tapi kalau kamu sudah nggak suka sama si A, si B, si C, kamu ora urus, pasti diam. Benar kan? Jadi bersyukurlah kalau orang masih ngoceh, apalagi pasanganmu masih ngoceh, itu berarti dia sangat sayang, dia sangat peduli. Cuman caranya memang salah. Nah itu harus dikomunikasikan lagi. Makanya tadi saya bilang, hati-hati, jangan sampai mereka memberikan masukan kamu marah. Harus bisa mengontrol emosi, kamu dengar. Ya, karena apa? Mereka peduli untukmu. Kalau mereka sudah tidak peduli sama kamu, ya sudah, mereka diam-diam baik. Kamu mau jadi apa, jadi ini, jadi itu, dia gak peduli. Jadi bersyukurlah kalau orang ada yang masih ngoceh ya. Terus tentukan tujuanmu, action ya. Jangan pernah merasa sendiri. Semesta akan memberkatimu selama itu di pekerjaan yang tepat untukmu dan memang pekerjaan yang bagus ya, yang tidak merugikan orang lain. Tetap kamu harus fokus untuk bisa meraih impianmu. Ingat, yang bisa meraih impianmu adalah dirimu sendiri. Ya. Kamu yang harus meraih, bukan kamu suruh orang, kamu raih dong, bantu dong, topang dong. Orang aja syukur-syukur kalau orang mau membantu, kalau orang tapi itu tidak, kalau bicara topangan itu tidak akan abadi. Yang abadi itulah dari dirimu. Jadi kamu yang harus bisa tunjuk apa kamu mau jadi apa gitu, dan harus berjuang untuk dirimu sendiri tanpa ada topangan-topangan dari siapapun. Ya. Jangan pernah takut, semesta ada untukmu. Jadi mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Waspadalah dalam hal buruk ini, terutama dalam hal emosi ya, dan paling mentalmu ya, dan harus banyak action dan banyak berbagi juga. Ingat, semesta ada untukmu. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kecil. Ingat, kamu punya talenta, diberdayakan talentamu itu sebelum waktu ya. Jangan sampai kamu sudah tua baru aduh saya terlambat. Ya nggak bisa, kita mau ulang waktu gimana? Makanya dari sekarang jangan sia-siakan waktu kamu. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate ya. Nggak terlalu banyak yang buruk-buruk ya, cuman lebih mengontrol emosi diri kamu, baik fisik dan mental, itu aja sih ya. Tapi ingat ya, jangan cuman ini saja kok kak, hal luas yang buruk-buruknya ya. Tapi ini berdampaknya besar. Makanya tadi saya bilang kan, kalau kamu tidak bisa kontrol emosi, mungkin dampaknya akan besar. Entah tadi saya bilang, entah perceraian, entah kamu dipecat, entah apa, karena tidak bisa mengontrol emosi. Ini contoh. Karena dari hal-hal kecil ini kalau kamu tidak waspada akan menjadi hal buruk. Jadi jangan menyepelekan hal kecil seperti gitu ya. Dan ini syukurlah masih ada hal kecil. Kalau kamu sudah hal besar bingung. Nah ini hati-hati. Jadi waspada, sedia payung sebelum hujan. Ya lebih baik kita mencegah daripada sudah kita mengobati. Susah itu kalau mengobati
banyak perlu biaya, mencegah aja. Nah ini semesta mau kontrol emosi kamu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.